Halo, salam no cincong. Ya, kali ini kembali lagi. Cuman kali ini konten kali ini agak beda nih sama biasanya nih. Kalau biasanya saya sendirian, kali ini saya ada temennya. Siapa lagi kalau bukan Ojet. Yeay. Nah, mungkin teman-teman pada belum tahu ya, Ojet ini siapa ya. Ojet ini alias Tejo ini dia adalah official dari SCAI. Official SCAI itu tugasnya apa, ngapain, dan itu gimana? Ini yang akan kita bahas nih. Karena yang kita mau diskusi kali ini adalah yang mau kita bahas adalah tentang Ice League. Ice League itu kan terakhir kan saya sering posting Ice League, acara-acara event-event kopi. Nah, sekarang mungkin banyak teman-teman yang juga belum tahu nih Ice League ini sebenarnya ini apa nih? Ice League ini seperti apa dan tujuannya dibuat untuk apa? Nah, orang yang paling pas buat ajak ngomong ya, atau untuk kita ajak diskusi kali ini ya tentu saja adalah Ojet, karena dia adalah official dari SCAI yang memang dia punya tugas khusus atau sedang menjalankan misi khusus dari SCAI. Oke, Jet? Ya, sebelumnya diralat dulu ya. Oh, diralat ya? Ada yang salah ya? Orang paling pas buat menjawab untuk saat ini dan di Pasuruan ini. Oh iya, kita lagi di Pasuruan nih ya. Kita habis di Pasuruan dan kita baru saja menyelesaikan Ice League pertama di Indonesia kali ya, di Indonesia yang pertama udah selesai dan ini diadakan di Pasuruan. Nah, oke, jadi karena saat ini orang paling pas yang saya punya ini cuma Ojet, ya udah kita ngobrol-ngobrol aja. Oke, jadi ini mungkin yang paling umum dulu ya, Jet ya, yang ditanyain paling umum dulu. Sebenarnya Ice League ini dia membawa apa sih konsepnya ini, dia ngapain sih dia? Sepengetahuan saya ya, Ice League ini lahir itu karena ada permintaan atau ada keluhan dari banyak orang selama ini kalau kompetisi yang namanya IBC, IBRC, ICTC, ILAC gitu kok kayak ada kesan eksklusif, hanya beberapa orang di beberapa kota yang bisa masuk ke kompetisi ini. Alasannya bukan masalah kapasitas, tapi lebih kepada jarak, biaya. Oh iya, karena selama ini cuma di kota-kota besar. Betul, kota-kota besar. Nah, sedangkan gimana yang kota kecil nih nggak pernah ikutan? Kayak misalnya taruh Pasuruan lah. Gitu. Kalau harus berangkat misalnya ke Jakarta, atau yang paling dekat sih Surabaya, sebenarnya dekat sih. Tapi itu kalau contohnya Pasuruan. Gimana kalau contohnya Lombok? Oke, Lombok jauh. Mendingan ke Pasuruan daripada ke Jakarta. Pasti. Ya, salah satunya itulah. Jadi kepikiran dari kawan-kawan yang saat ini ada di dalam organisasi SCAI, gimana caranya nih supaya mendekatkan kompetisi ini ke banyak barista yang tersebar supaya lebih bisa menjangkau, accessible dulu. Accessible dulu. Jadi diserahkan ke, ayo siapa pihak yang siap untuk menyelenggarakan kompetisi ini di daerahnya. Jadi dibuka kesempatan itu, posisinya dikasih namanya Ice League. Ya, itu penamaannya kurang tahu saya kenapa, tapi namanya Ice League. Jadi tahapannya Ice League itu diadakan di daerah-daerah dulu. Nanti juara satunya itu otomatis bisa ke tahap berikutnya, yaitu regional. Oke, regional dulu ya, nggak langsung final nasional. Nggak langsung final nasional, jadi regional dulu. Regional itu ada barat, ada timur. Jadi saat ini dibagi dua ya, regional, barat sama timur ya. Jadi setelah juara satu di Ice League, otomatis dapat slot di regional. Nanti di regional dia bertanding lagi untuk ke tahap yang terakhir, finalnya itu nasional. Ya, kemungkinannya di Jakarta atau di mana belum tahu. Ya. Jadi gitulah. Jumlah peserta dibatasi nggak hanya boleh dari daerah itu? Enggak juga sebenarnya untuk saat ini. Jadi memang ini bisa dibilang pilot project. Jadi kalau kayak sekarang nih dia ada di Pasuruan, yang ikut nggak harus dari Pasuruan doang dong, ya? Bebas dari mana aja saat ini. Untuk saat ini ya, sejauh ini. Karena kita di tahap sedang mencoba juga, bisa nggak format ini digunakan. Oke. Ya,
Jadi nanti yang masuk ke regional adalah yang juara saja, juara satunya saja. Juara satu saja dapat slot di regional. Oke. Nah, itu tergantung nanti daerah mana yang menyelenggarakan S-League-nya. Termasuk regional barat atau timurnya. Oke. Kalau dia ada di regionnya barat, berarti nanti perwakilan S-League-nya itu untuk ikut tanding di regional barat. Iya. Walaupun dia rumahnya di timur. Iya. Tapi dia sudah hasil screening dari kompetisi yang di Ice League yang ada di regional barat itu. Gitu. Jadi berarti kurang lebih ini dibuat supaya ketika kompetisi regional mulai ini pesertanya ini udah ada yang juara dari tiap daerah gitu. Betul. Jadi selain kita membuat ini accessible, tapi kita tetap mesti menjaga kapasitasnya, kualitasnya. Karena kalau itu terlalu terbuka, siapapun bisa ikut. Ada kekhawatiran juga nanti juaranya kualitasnya seperti apa, kapasitasnya bagaimana. Betul. Karena ada kriteria yang harus terpenuhi tetap. Kenapa? Ya karena kita memilih satu orang dari seluruh Indonesia untuk mewakili Indonesia di World. Kan kita juga nggak mau ngirim asal-asalan toh. Betul. Gitu. Kita memilih terbaik dari yang terbaik. Jadi itu mungkin kayak makanya saya ingat dulu ya tahun 2011 yang itu ketika SCAI mengadakan kompetisi barista itu di 5 kota, Bali, Surabaya, Jogja, Bandung, dan Jakarta. Nah itu kan siapa aja tuh boleh ikut sebanyak itu, nggak ada screening apa kan. Nah waktu itu saya juga ingat Mbak Mira waktu itu dia ngomong nih, wah kalau waktu itu kan memang kita berusaha untuk mengenalkan ke seluruh Indonesia nih agar lebih populer lagi nih kompetisi barista ini, dan yang ikut kan akhirnya segitu randomnya. Sampai dia bilang waktu itu saya ingat Mbak Mira ngomong, waktu pesertanya ikut itu ya isinya sampah semua nih. Makanya kayak di Surabaya Willy bisa menang. Gitu. Jadi saya pernah menang dong. Pernah menang 2011 ya. Juara berapa? Juara 1. Karena saya bagus. Cabang apa? IBC barista. Tapi itu gara-gara yang lainnya itu kalau menurut Mbak Mira, yang lainnya itu memang parah. Jadi kebetulan aja kita menang. Itu jadi mau menghindari kayak begitu. Memilih yang terbaik dari yang terburuk. Nggak bilang terburuk ya aku ya, tapi bukan yang terbaik juga. Iya. Karena ya waktu itu memang zaman segitu memang belum sepopuler sekarang. Gitu. Bayangin kalau waktu itu akhirnya Willy yang dikirim ke World. Oh itu sih nggak mungkin. Di nasional aja udah kacau tuh di nasional, cuman masih bisa peringkat 11 sih. Tapi kan peringkat 11 loh. Secara umum kita bilang berarti kualitas yang diharapkan tidak terpenuhi. Tidak terpenuhi. Gimana nanti bersaing di World-nya? Iya, jadi memang tujuannya kayak begitu ya, memang untuk screening ya. Tapi memang tidak mudah untuk menjalankan sistem baru ini. Jadi secara sadar kita pun masih mencari tahu kendala-kendala apa sih yang akan terjadi. Gitu. Iya. Jadi sambil ini dijalanin, sambil nanti lihat nih kekurangan ini apa yang nanti bisa ditutup supaya kita bisa dapat format yang paling ideal nanti bagaimana. Oke. Menarik ya, karena ya terus terang ya kayak dulu memang belum ada ya kayak gini ya, dan kita selama ini juga ikut kompetisi lokal aja. Terus berarti ini dia SCAI menggandeng penyelenggara lokal atau gimana nih? Jadi sebenarnya terbuka buat daerah manapun siapa saja yang kira-kira siap untuk menyelenggarakan kompetisi. Dengan catatan harus sesuai standar yang digunakan oleh SCAI juga yang mengikuti standar dari World Competition-nya. Nah, itu bagaimana caranya supaya si liga lokal ini bisa sanction dan memenuhi standar itu mesti gimana nih? Makanya akhirnya kemarin setelah dipikirkan gimana ya caranya ya supaya kita punya standarisasi. Makanya waktu itu oke deh, yang setahu saya nih ya, kita tentuin aja bahwa penyelenggara boleh siapa saja, tapi tetap harus ada representative judge yang sudah certified dari SCAI dan ada representatif dari official SCAI-nya. Tugas keduanya ini bisa dibilang hampir mirip, tapi beda. Sama-sama memastikan standarnya sesuai,
Tapi yang satu representative judge-nya itu lebih kepada sisi penjurian. Ya. Ya. Karena penjurian itu juga untuk mencapai kualitas tertentu kita nggak bisa main-main dengan jurinya juga. Betul. Harus juri yang punya kapasitas, balik lagi, kapasitas untuk melakukan itu. Nah, kalau yang official SCI ini memastikan jalannya kompetisi secara keseluruhan. Keseluruhan eventnya ini ya. Yang dimaksud keseluruhan ini juga bukan hanya waktu hari kompetisinya, tapi dari sebelumnya. Dari saat ketika penyelenggara ini sebenarnya memutuskan ngomong ke SCI, saya mau dong bikin Ice League. Nah, itu sebenarnya sudah masuk bagian dari Job keseluruhan desk-nya. acara. Keseluruhan okay. acara, satu paket gitu. Jadi memastikan persiapannya bagaimana, pelaksanaan waktu hari H, dan juga evaluasinya. Percuma kalau diadakan tapi bikin tidak ada laporan, evaluasi, gitu ya. Gitu. Karena balik lagi yang namanya kerja organisasi ini juga memerlukan data. Gitu. Jadi ada dua representatif dari SCI. Jadi yang satu yang tugasnya untuk memastikan penjurian, itu disebutnya representative judge koordinator. Oh, ganti lagi berarti. Loh, belum tahu kalau udah diganti. Mas Gusti ini kalau ganti-ganti mau bilang-bilang gitu. Terakhir judge koordinator, Pak. Oke, siap. Ya, jadi yang satu judge koordinator cuman untuk mengawasi bahwa penjurian ini udah sesuai dengan standar dari World, ya kan? Juri-jurinya pun juga dia. Terus kemudian yang kedua adalah sebagai official, kayak Mas Ojat ini jadi memastikan eventnya. Gitu. Jadi dua itu harus ada tuh di setiap Ice League ini. Harus ada. Dan acuan yang dipakai juga bukan karangannya SCI sendiri, tapi dari mengacu pada World Organization-nya itu. Di sini kan WCE ya, World Coffee Event. Sebagai pencetus, pembuat, pemilik, pelaksana World Competition-nya. Gitu. Ya, menarik. Ya, dan yang harus diawasi itu ya nggak cuma jurinya, pesertanya juga, penyelenggaranya juga. Oke, nah kalau seumpama nih, Jet, event udah berjalan, ini dari kapan ya? Lihat aja.